Selamat hari Minggu Jumat Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Saya percaya Jumat Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dari rumah. Biar di siang hari ini kita mau fokus sama Tuhan, amin. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap sesuatu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini. Biarlah di siang hari ini, kami mau bawa pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama saya katakan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita.
Biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum pengumuman, saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani, bisa menghubungi para pelayan untuk bisa didoakan. Dan yang pengen ngerti gereja kita, pengen tahu seperti apa gereja kita, bisa ketemu pelayan-pelayan supaya nanti bisa dilayani dengan baik. Pengumuman yang pertama adalah ibadah raya minggu depan, ibadah tanggal 4 Juni tahun 2023. Ibadah di kebaktian yang pertama di jam 9 dan juga kebaktian 2 di jam 11 siang. Dan ibadahnya disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir untuk ibadah minggu depan bisa mengikutinya melalui online di YouTube GBI Gilgal Manado yang mulai tayang jam 5 sore. Yang kedua ibadah anak setiap hari minggu yang sama di kebaktian 1 juga di lantai 2 jam 9 dan juga kebaktian 2-nya jam 11. Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri silakan bisa ajak di Sunday School untuk bisa ikuti ibadah anak di lantai 2 di setiap hari minggunya. Grow 102 udah masuk materi yang ketiga dengan tema buah roh. Dia setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja di lantai 2. Silakan murid-murid Kristus bisa tetap antusias untuk bisa mengikuti kelas ini dan bisa lulus sampai di materi yang terakhir ya. Ibadah PW Night, GNG dan Pro M kita akan adakan ibadah gabungan di hari Rabu ini jam 7 malam di lantai 1. Jadi mengundang buat GNG dan Pro M silahkan bisa ikut sama-sama di ibadah PW Night di hari Rabu ini di jam 7 malam di lantai 1. Friday Prayer untuk Jumat ini diliburkan karena sementara libur bersama. Jadi Bapak Ibu bisa doa sama-sama dengan keluarga di rumah. Dan selanjutnya Family Cell. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk gabung di dalam Family Cell, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tertera di layar supaya bisa dilayani dan diarahkan di tempat di mana Bapak Ibu bisa dimuridkan di dalam Family Cell yang ada. Silakan menghubungi nomor tertera di layar untuk bisa mendaftarkan diri. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan, silakan Bapak Ibu bisa ambil amplop di sebelah kanan kiri Bapak Ibu dan bisa menaruhnya di kotak-kotak yang tersedia. Jika Bapak Ibu memberikan secara online juga bisa memberikannya melalui rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa bisa dikirim di nomor yang tertera di layar juga. Kami gereja mengadakan pencarian dana dan juga pencarian dana untuk summer camp dan juga ulang tahun gereja. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk turut serta mendukung acara kita, baik summer camp untuk GNG, anak-anak muda kita akan mengadakan camp. Dan juga untuk persiapan ulang tahun gereja di bulan Agustus. Dengan Bapak Ibu membeli belanja di bawah, itu turut untuk bisa mendukung acara-acara gereja. Itu saja pengumumannya hari ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mengalir dalam
memberikan anugerah yang sungguh luar biasa atas kehidupan setiap kami orang percaya. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, Roh penolong yang Kau berikan bagi setiap kami. Setiap kami Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah ini bukan sebuah pengetahuan saja Tuhan, tapi firman ini boleh menjadi pegangan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, dan menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, silahkan duduk semuanya. Terima kasih tim PW yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Oke, coba lihat kiri kanannya dan tersenyum, berikan senyuman yang paling manis yang bisa kita berikan. Oke, ya beberapa waktu yang lalu, waktu diberikan untuk menyampaikan firman pada minggu yang keempat, saya memilih minggu yang terakhir. Dan sebenarnya saya menyiapkan sesuatu yang berbeda, tapi ternyata minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya bilang sama Pastor Stephen, kalau saya coba siapin, kalau saya nggak bisa saya angkat tangan gitu. Dan waktu persiapan yang ada, Tuhan berbicara banyak, dan ini adalah kita akan bercerita tentang sahabat saya yang luar biasa, yang selalu ada di setiap musim kehidupan saya. Dan saya berharap ini juga menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya pada siang hari ini. Oke, kita baca sama-sama Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, cerita ini berkisah tentang pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong dan mereka disuruh di satu tempat
Dan pada hari yang ke-10 maka diadakanlah pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah itu esa. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Namun untuk mewujudkan misinya, perannya sebagai manusia, maka Allah mengirim Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menolong setiap kita, untuk menebus dosa kita, dan untuk menyelamatkan kita orang-orang yang percaya. Dan melalui pengorbanan Yesuslah, maka ada hubungan kembali antara manusia dengan Allah. Karena pada waktu kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Allah itu ada jarak, terpisahkan. Dan hanya bisa dilewati kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus. Maka kita bisa menuju kepada Bapa. Yesus mati dan telah dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri sebagai yatim piatu. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Kita semuanya tidak ditinggalkan sendirian, tapi Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi kita. Seorang penolong yang siap sedia kapanpun waktunya, dia selalu ada buat kita. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Oke, saya akan coba buka dari, ada Kak? Oke, kita buka dari Alkitab kita aja ya. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, ayat 16 sampai yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita nggak sendirian, tapi Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus sebagai penolong yang Tuhan berikan kepada kita, yang mentransformasi kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, seperti mengubah kehidupannya Petrus. Petrus adalah seorang yang temperamen, dia emosional, dia penakut, dan dia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada saat Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berubah, dirubahkan oleh Roh Kudus menjadi seorang yang luar biasa. Dia tidak penakut lagi, bahkan saat dia menyampaikan firman Tuhan, ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana hebatnya kuasa yang diberikan Roh Kudus di dalam kehidupannya kita. Bukan hanya Petrus, tapi itu juga menjadi bagian dari saya dan kita semuanya. Hari ini kita akan belajar mengapa sih Roh Kudus itu penting bagi setiap kita orang yang percaya. Karena dia adalah penolong, dia sangat penting buat kita. Kita nggak bisa sendirian, yatim piatu nanti kalau sendirian. Saya sendirian di Manado, tapi Tuhan kirimkan banyak orang, banyak saudara buat saya. Dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya buat saya, menyertai saya dimanapun saya berada. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Mari kita sama-sama. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama, menginsafkan kita dari dosa. Yohanes 16 ayat 8,
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau ia datang, yaitu Roh Kudus datang dalam kehidupannya kita, itu akan menginsafkan kita dari dosa. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya, siapa di sini yang suka scroll Instagram? Saya suka scroll Instagram. Saya lihat status orang lain, story mereka gitu kan. Suatu hari waktu saya ngelihat gitu, dalam hati saya, enak banget ya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Enak banget ya dia bisa ke sana, dia bisa pergi kemana gitu. Di hati saya itu, wah seandainya gitu kan. Terus Roh Kudus tuh ngomong dalam diri saya, kenapa saya berpikiran begitu? Harusnya saya bersyukur, walaupun saya nggak pergi ke sana, tapi saya bisa melihat daerah-daerah yang belum pernah saya lihat. Di situ saya, iya Tuhan, oke, saya mengerti bahwa kalau saya sekarang scroll Instagram, lihat orang-orang story mereka ada di mana, nggak ada lagi yang perasaan, mereka bisa pergi, kita nggak bisa pergi, nggak. Tapi saya mengucap syukur dan saya lihat, di sana itu seperti ini. Ada ini, ada itu. Jadi melalui orang lain yang pergi ke sana, Tuhan membawa saya bisa melihat daerah itu sebelum saya bisa pergi dengan sungguh pergi ke sana. Amin. Jadi sekarang kalau ngelihat Instagramnya orang, dia bisa pergi ke sini, nggak usah dalam hati, ini pakai duitnya siapa dia bisa pergi ke sana, enggak. Kita rubah ya, kita menikmati pemandangan yang ada tanpa kita pergi ke sana. Oke? Yang kedua, menjadikan kita saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid menerima satu kuasa dan dengan itu mereka berani. Setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berani untuk bersaksi. Ada dua hal dalam kesaksian itu, yaitu bersaksi melalui kehidupannya kita. Yang kedua adalah bersaksi menceritakan kabar baik kepada orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi melalui kehidupan kita, Tuhan mau bahwa orang lain bisa melihat Yesus dalam dirinya kita. Dalam Kolose dikatakan bahwa hidup kita adalah seperti kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Apa sih yang orang lain baca dalam kehidupannya kita? Apakah mereka membaca Kristus yang hidup dalam diri kita? Ataukah mereka melihat yang lain dalam dirinya kita? Tapi Tuhan mau bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Berarti kehidupan kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupannya kita. Jangan begitu kita datang orang lari. Sudah Jo, gak usah lah. Kalau ada dia tuh ya jadinya rese lah. Jadinya gak asik gitu. Tapi biarlah kehidupan kita seperti magnet yang kemanapun kita pergi orang merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya kita. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukannya. Jadi disitulah kita bisa bersaksi kepada semua orang. Dan ini adalah hal yang paling saya sukai, di mana bersaksi tentang Tuhan. Kalau ada yang berpikir, ya Kak kita kok pemalu, kita mau bersaksi apa? Bingung mau bersaksi apa. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan dalam dirinya kita. Betul? Dan itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya makan di sebuah rumah makan. Kemudian ngobrol-ngobrol sama
yang punya rumah makan. Terus dia bilang, kita nggak percaya no, Kak, di rekening nggak ada saldo. Dia bilang, saya bilang, kenapa gitu? Dengan Tuhan izinkan nggak ada saldo dalam rekening saya, itu membuat saya bisa bersaksi sama orang. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan memelihara saya. Jadi kalau lagi nggak ada saldo di dalam rekening, jangan telepon orang, boleh nggak kita pinjam? Kita lagi nyanda ada doi. Boleh nggak deh? Nggak. Teman-teman percayalah, waktu hari itu hari Rabu jadi Rabu pagi saya biasanya bangun dan saya berdoa. Itu memang dalam kondisi bensin itu tinggal 2 bar. Jadi saya pikir hari Rabu tinggal 2 bar. Itu pun udah saya pakai kemana-mana. Jadi ya kira-kira 1 bar naik sedikit lah. Terus pagi-pagi nih ditelepon. Saya nggak ngomong ke siapapun hari itu. Kenapa saya cerita? Karena saya udah ngelewatin. Jadi karena saya cerita ke Bapak Ibu semuanya. Sebagai sebuah kesaksian bagaimana Tuhan pelihara kita. Di situ tiba-tiba orang BPD telepon saya. Sri nanti ke sini ya. Kenapa Pak? Ada mau ambil bantuan. Oh bantuan apa ya ini ya gitu kan. Saya pikir wah BPD manggil gitu ada bantuan apa. Pergilah saya ke sana, singkat cerita. Di sana dikasih amplop. Bantuan buat hamba-hamba Tuhan. Buka, wah bisa isi bensin. Aman kan? Selamat. Terus habis itu ada 250.000. Jadi saya isi bensin 150, 100.000-nya masuk di kantong. Singkat cerita, sorenya saya ditelepon seseorang. Kak ada di mana? Masih di gereja. Kemarin jo kuat rabu-rabu. Itu udah jam pulang kantor. Kemarin jo rabu-rabu. Oh iyo, sekarang ya? Iyo, oke, ke sana sekarang. Pergilah saya ke sana. Sebelum saya pergi ke sana, beberapa waktu lalu sebelumnya, beberapa hari, saya tuh ngeliat story-nya orang tuh pada makan pizza gitu kan. Itu ada pizza yang baru itu di Jalan Siswa. Nah mereka tuh lagi story-story itu. Nah saya tuh orang yang suka makan pizza Bapak Ibu. Jadi waktu saya ngeliat itu, wah pizza. Tapi di rekening gak ada duit gitu, buat mau beli aja gak ada gitu kan. Tapi Tuhan saya pengen makan pizza gitu. Sesimpel itu gitu. Terus tiba kesini juga. Oh iya kita ke sana. Antar kita rabu-rabu nih Kak. Oke, pergilah kami. Saya di situ saya bersaksi bagaimana Tuhan tadi pagi kita dapat amplop. Saya tuh suka sekali bersaksi gitu. Terus saya isiin bensin gitu. Akhirnya tahu nggak Bapak Ibu saya diajak kemana? Ke Pizza Hut. Tapi saya tuh nggak ngomong loh kalau saya tuh lagi pengen makan pizza. Tuhan kita itu hal yang kecil-kecil aja dia perhatikan dengan detail. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, jangan lari ke kiri ke kanan, lari dulu ke atas. Karena Tuhan bisa turun tangan lewat siapa saja, Tuhan bisa turun tangan. Dan Bapak Ibu tahu, bukan cuma saya makan pizza di Pizza Hut. Waktu dia pulang, belok ke pom bensin juga, kita isi. Kita isi tadi pagi, karena udah dapat 150 kan, tadi sudah saya isi. Jadi sebenarnya udah gak jadi masalah, itu masalah bensin buat saya. Dia bilang, biar Jo, masuk Jo, pompa minyak. Pergilah ke sana, dan Bapak Ibu tahu, saya diisiin full. Sampai sekarang masih full. Padahal saya udah pakai kemana-mana, tapi masih full. Saya heran, apa ini speedometernya yang rusak, atau jarumnya yang rusak atau gimana. Tapi percayalah, sampai sekarang itu masih full Bapak Ibu. Nanti lihat di mobil saya ya. Sesimpel itulah kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya kita. Kalau kita selalu berpikir hal yang negatif, maka aura yang keluar dalam diri kita adalah aura yang negatif. Tapi saat kita melihat dan kita percaya bahwa, sekali lagi, kita ini enggak dibiarkan Tuhan seorang diri. Tapi Tuhan memberikan penolong yang luar biasa dalam kehidupannya kita. Asal kita mengaktifkannya dalam kehidupannya kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu cuma tinggal diam aja. Banyak
orang percaya yang ngerti dia ada Roh Kudus, dia terima Roh Kudus, tapi tidak pernah diajak komunikasi. Tidak pernah dilibatkan dalam segala sesuatu dalam kehidupannya dia. Dalam kehidupan orang percaya. Sehingga peran Roh Kudus itu tidak berfungsi secara maksimal dalam kehidupannya kita. Saya tuh sampai lihat gini, Tuhan tuh luar biasa ya. Orang-orang itu, kita ini disayangin Tuhan dengan luar biasa. Sampai Tuhan pergi aja naik ke surga, Tuhan kirimkan kok penolong buat kita. Setiap hari ada saja yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya kita. Yang ketiga, Roh Kudus menjadi petunjuk dan pemimpin hidup kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali terkadang kita mentok dalam segala sesuatu. Kalau kita rajin baca firman, Tuhan itu akan pop up, munculkan firman-firman yang pernah kita baca, yang pernah kita ingat. Sehingga itu bisa menjadi kekuatan dalam dirinya kita. Jangan biarkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, itu kita biarkan begitu aja. Tapi kita harus maksimalkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya kita. Sehingga kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Bapak Ibu jangan bilang, ya kan Kak Jeki nggak ada beban. Semua orang punya beban masing-masing. Semua orang punya porsinya masing-masing. Untuk Tuhan membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini menolong kita dalam hal apa aja sih? Gitu. Menolong kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Pernah nggak kita dalam satu masa dalam kehidupannya kita rasa-rasanya udah mentok, kita nggak bisa berdoa aja, kita udah yang nggak tahu kita mau berdoa apa lagi. Nggak tahu Tuhan. So mentok, so nggak ngerti mesti bikin apa. Tapi kita punya Roh Kudus yang menolong kita berdoa sama Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita sama Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Yang penting adalah kita terkoneksi dengan Dia. Maka hal-hal itu, hal-hal yang supranatural pun akan terjadi dalam kehidupannya kita. Karena kita punya Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang kedua, menolong dalam hal apa? Kita bisa mengerti hatinya Tuhan dan kehendak Tuhan. Terkadang waktu kita membaca firman Tuhan, kita nggak ngerti ini apa sih maksudnya. Kalau kita nggak ngerti, jangan ya udah dilewatin aja deh, baca lagi. Tapi kita punya Roh Kudus loh. Kita bisa ngomong, Tuhan saya nggak ngerti nih maksudnya apa ya. Tuhan akan tolong kita untuk mengerti apa maksud dari firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita akan tahu apa sih isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu kalau melakukan sebuah deal usaha, libatkanlah Roh Kudus. Atau kita baru memulai sebuah usaha yang baru, libatkanlah Roh Kudus. Karena mereka yang akan memberikan kita arahan,
kita akan tahu bagaimana kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kehendak Tuhan akan dinyatakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saat kita tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jadi, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita mau jalan terus atau enggak? Jangan Roh Kudus udah bilang, jangan bater dengan dia atau jangan kerjasama dengan dia. Tapi kita bilang, oh enggak Tuhan, menurut tapi perhitungan ini oke nih, kita akan dapat cuan sekian. Kita enggak dengar apa kata Tuhan. Kita jalan terus, akhirnya mentok. Terus kita, Tuhan, kenapa Tuhan? Aku udah berdoa. Lah Tuhan udah ngasih tahu. Tapi kita jalan terus. Terkadang juga dalam kehidupan kita masalah dosa juga begitu. Sebenarnya kita bukan nggak tahu apa yang kita lakukan itu dosa atau enggak. Tapi terkadang kita tuh mengeraskan hati. Nggak dengar apa yang Roh Kudus bilang dalam telinganya kita, dalam hatinya kita. Udah tahu itu nggak boleh. Tapi terkadang ya udahlah nggak apa-apa lah. Inilah cincel lah. Enggak. Kalau kita mau seturut dengan apa yang Tuhan berikan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan dahsyat dan luar biasa. Kemudian Tuhan bisa menolong kita dalam hal apa lagi? Sumber penghibur dan sukacita. Orang Kristen tuh terkenal dengan sukacita. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Tadi pagi waktu saya datang ngobrol sama Aser, Bu Kelly bilang gini, ada seorang anak yang dulunya di sekolah minggu lewat gitu. Saya kirain masih ini, ternyata udah besar ya dia gitu. Tapi Kak Jeki kok cuman begini-begini aja ya, gak berubah gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kita tetap awet muda, tetap bersukacita, libatkan Roh Kudus. Karena dia adalah sumber sukacitanya kita. Masalah boleh ada, tapi saat kita tahu sukacita kita dari mana, kita gak akan kehilangan sukacita itu. Sukacita kita gak dipengaruhi oleh keadaan kita, gak dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita, tapi sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dan itu Tuhan udah berikan dalam dirinya kita. Jadi walaupun, tapi anak sekolah mingguku mana ya, ini kok gak ada. Kiki, Karen, mereka udah besar. Ada Jason, Dylan, Kenny. Mereka udah besar-besar, sayanya tetap segini. Kadang mereka datang-datang gini, Kak Jeki tetap segini-gini aja, mereka udah lebih tinggi dari saya. Yang bisa menjaga itu adalah sukacita yang Tuhan berikan dalam diri saya. Sehingga kita tetap antusias di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Yang terakhir, penolong sebagai apa? Sumber kuasa ilahi dalam hidup kita. Kisah 10 ayat 38. Boleh kita baca sama-sama? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bersama dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Beberapa hari lalu, waktu saya kuliah, saya itu rajin ikut beberapa kegiatan, dan kegiatan ini antar universitas. Kemudian kami membuat sebuah perkemahan, camp gitu. Dan teman sekamar saya, waktu kita ada acara di aula besar, kemudian dia kerasukan. Karena saya teman sekamarnya dia, saya temenin dia di kamar dan beberapa orang di situ. Mereka mendoakan dengan keyakinan mereka masing-masing dan saya berdoa dengan keyakinan saya. Saya di kakinya dia dan saya pegang kakinya dia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengusir setiap setan-setan yang ada. Dan saya ucapkan klaim janji Tuhan. Dan setelah selesai, mereka tanya ke saya. Orang-orang yang di sekitar itu yang mendoakan, ada sekitar 4-5 orang.
Mereka tanya sama saya, kamu belajar di mana? Berguru di mana? Saya bilang, berguru apaan? Kamu tadi waktu doa itu, semua energinya kita tuh terserap loh sama kamu. Wah, saya bilang, saya cuma doa sama Tuhan saya. Saya nggak pernah belajar ilmu apapun. Tapi Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Jangan pernah kita dikecoh untuk ikut mereka juga, kayaknya mereka lebih keren. Enggak, Bapak Ibu. Percayalah, bersama Tuhan kita punya kuasa yang dahsyat. Bukan hanya itu saja, 2 minggu yang lalu sebelum kita mengadakan ibadah Padang, itu di rumah saya itu seperti didatangin yang malaikat maut. Jadi rumah itu rasanya mencekam dan gelap. Saya bilang, kenapa begini gitu kan. Saya langsung doa, saya pujian, penyembahan, saya berdoa, saya thanking semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian atmosfernya berubah. Itu enggak cuma 1 malam, malam berikutnya juga hal yang sama terjadi. Tapi malam berikutnya enggak terlalu mencekam seperti malam yang pertama. Saya kembali, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya klaim janji-janji Tuhan, saya berkatakan roh yang Tuhan berikan dalam diriku lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Aku thanking engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya kembali seperti normal. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu kuasanya jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita enggak membangun hubungan dengan Roh Kudus, kita tidak memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sebenarnya yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Makanya jangan menjadi orang Kristen terima Roh Kudus tapi enggak tahu Roh Kudus itu fungsinya apa dalam dirinya kita. Dan biarlah hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan tadi pagi saya tanya siapa yang baca atau nonton Naruto? Pastor Stephen, ada beberapa. Gaby, kamu nggak usah malu-malu begini-begini Gaby, angkat tangan aja. Naruto punya Kyuubi. Betul? Yang Tuhan taruh dalam diri kita lebih besar dari Kyuubi-nya Naruto. Percaya? Asal kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka perkara-perkara yang besar bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Makanya hari ini saya bersemangat sekali bercerita atau menyampaikan tentang Roh Kudus. Karena dia adalah penolong yang setia dalam kehidupan saya. Dan dia juga penolong yang setia dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan biarlah kita hari ini merubah kehidupannya kita. Menjadi kehidupan yang membangun hubungan dengan Roh Kudus sehingga hal-hal yang dahsyat bukan hanya kita dengar, bukan hanya kata mereka, tapi kita mengalaminya sendiri bersama dengan Tuhan. Penutup, teman-teman, yuk. Oke. Perjalanan di dunia ini penuh dengan hal-hal yang membahayakan, setuju? Dialami oleh orang percaya, orang tidak percaya. Semua mengalami hal ini. Namun ada kabar sukacita besar yang Tuhan nyatakan, yaitu jaminan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan api dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap semangat menjalani hidup. Jadi kalau ada yang hari ini sedang letih, lesu, lunglai, loyo, aktifkan kembali Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Maka kita akan memiliki api yang akan menyemangati kita. Yang kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang punya semangat, yang luar biasa. Kemudian Roh Kudus mentransformasi setiap kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan keterbatasan kita menjadi kekuatan, keberanian, dan kepastian. Kalau kita menjadi orang yang takut, Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang tidak takut.
Kalau kita menjadi orang yang introvert, kita menjadi orang yang ekstrovert. Yang kita berani menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bahkan kita dimampukan untuk melakukan hal yang tak terbatas. Karena apa? Yang menyertai kita adalah Roh Kudus yang tak terbatas. Yang bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang timbul dalam hati kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita yang sudah terima Roh Kudus, aktifkanlah Roh Kudus itu dalam diri kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas kehidupannya kita. Saat selesai, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Bukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapak Ibu Saudara, kekristenan tanpa tuntunan Roh Kudus menjadi sesuatu yang membosankan. Kekristenan tanpa campur tangan Roh Kudus tidak akan membuat kita mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Hidup kita tidak akan dipulihkan. Kita gak bisa keluar dari masalah pergumulan kita. Kita gak kuat. Gak ada yang bisa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa hanya di saat ada campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan hari-hari ini, apa kita tetap punya hubungan dengan Roh Kudus atau tidak? Mungkin di sini pernah mengalami menerima Roh Kudus secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya begitu antusias. Antusias baca firman, antusias untuk berdoa, antusias untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya hari-hari ini, apakah kita tetap antusias dengan Tuhan? Apakah kita masih mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita atau tidak? Atau selama ini mungkin kita sedang kembali kepada kehidupan lama kita. Kita lebih mengikuti tuntunan kedanginan kita. Bukan Roh Kudus tapi Roh Kudis. Mari Bapak Ibu Saudara, biar momen hari ini bukan cuma sekedar momen untuk kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Tanpa terkecuali di saat kita benar-benar percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup dalam kehendak Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita praktekkan. Roh Kudus tuh ngomong dalam kehidupan kita. Ini salah, ini gak boleh, ini dosa. Di saat Roh Kudus ngomong Bapak Ibu Saudara, taat. Taat Bapak Ibu Saudara. Taat. Kalau kita gak taat, lama-lama suara itu hilang. Hilang. Mungkin kita mulai ingat, oh iya ya, saya kok udah sepertinya melakukan sesuatu yang gak berkenan, tapi kayaknya santai aja, biasa aja. Salah dosa tapi sepertinya biasa aja. Toh orang lain juga melakukan. Toh mereka juga melakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berdamai dengan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pejamkan mata jasmani kita. Buka mata rohani kita. Kita jujur apakah kita selama ini masih dalam tuntunan Roh Kudus atau tidak. Gak heran kita gak bisa hidup di dalam sukacita. Gak heran hidup kita selalu bersungut-sungut. Gak heran tidak ada terobosan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita semakin terpuruk. Mungkin uang ada, pekerjaan ada. Tetapi kok gak ada damai. Kok gak ada sukacita lagi dalam kehidupan kita.
Kok saya ke gereja biasa-biasa aja? Kenapa saya baca firman Tuhan kok sepertinya nggak ada apa-apa? Kok saya melayani sepertinya hanya tugas tanggung jawab? Mungkin kita tidak ada hubungan lagi dengan Roh Kudus. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Minta Tuhan penuhi hati kita dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia mau tolong saya dan saudara. Dia mau pulihkan. Dia mau beri penghiburan. Dia mau beri jalan keluar. Dia mau menginsyafkan saya dan saudara. Dan saat ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita lakukan, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita berdamai, kita minta ampun Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya gak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Saya melayani hanya rutinitas. Saya baca firman hanya rutinitas. Saya beribadah hanya karena saya orang Kristen. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan bekerja buat saya dan saudara. Bukan satu kebetulan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat. Saya minta Bapak Ibu Saudara fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Roh Kudus pulihkan. Katakan mengalirlah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia melihat, menilik hati Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia mau pulihkan Bapak Ibu Saudara. Dia mau menolong Bapak Ibu Saudara. Mengalirlah Roh Kudus pulih. Mengalirlah. Yes. Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah melawat Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Oh Roh pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Saya percaya siang hari ini kami semua dijamah Tuhan. Dilawat Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang terus memperlengkapi kami Tuhan. Mengingatkan bahwa ada penolong yang akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Yang akan menginsyafkan kami. Yang akan menuntun kami. Terima kasih Bapak, kami percaya pulang dari tempat ini. Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Mengalami terobosan-terobosan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Sri Rejeki. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa lagi dalam hidupnya. Berkati kami semua, terus curahkan Roh Kudus, terus tolong kami, tuntun kami Tuhan. Dan kami percaya lewat hidup kami bisa menjadi saksi, mengabarkan kabar baik, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, Dia memberkati pekerjaan dan usahamu. Bahkan Dia memberkati pelayananmu. Dia memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.